Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul walaupun tidak secara langsung bertatap muka dengan adik-adik semuanya. Saya berharap adik-adik semuanya tetap semangat, sehat selalu, dan selalu jaga kesehatan. Nah, kita akan mempelajari materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Faridatul Kiptia Zaini, biasa dipanggil Farida. Tempat tanggal lahir Malang 20 Agustus 1999. Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Malang. Hari ini saya akan menggantikan guru pendidikan agama Islam. Saya sebagai guru sementara atau guru PPL dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah dan dapat mengetahui perbedaan antara kitab Al-Quran dengan kitab yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, siswa dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, saya ada kata-kata nih buat kalian. Belajarlah ilmu, ketenangan, dan toleransi, karena sesungguhnya ilmu adalah kekasihnya seorang mukmin dan sifat penyantun adalah pembantunya. Nah, materi kita iman kepada kitab-kitab Allah. Ada beberapa submateri. Yang pertama ada memahami kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua ada hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Yang ketiga, perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Nah, yang pertama, memahami kitab-kitab Allah. Nah, pengertian dari kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Kemudian, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang kedua, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Yang pertama, menjadi saksi kebenaran dan tolak ukur dari kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kedua, menjadi solusi dan menjelaskan perbedaan antar umat agama. Yang ketiga, mengoreksi isi kitab sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya. Kemudian ada beberapa kitab yang diturunkan berdasarkan waktu diturunkan.
Yang pertama, ada kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian kitab Taurat. Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam yang diturunkan pada abad ke-14 sebelum Masehi. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Dan Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia daripada zaman dahulu hingga sekarang. Kemudian ada perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Oke, yang pertama, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya dari dulu hingga sekarang. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah satu-satunya yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya. Kemudian ada mushaf dan suhuf. Mushaf, apa itu? Nah, mushaf itu adalah kumpulan-kumpulan suhuf yang dibundel menjadi satu. Sedangkan suhuf, lembaran-lembaran yang tertulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media yang lainnya. Jadi kalau suhuf masih berbentuk lembaran, tetapi kalau mushaf sudah dibundel menjadi satu. Misalnya seperti buku, kalau belum dijilid itu masih berbentuk suhuf atau masih berbentuk lembaran-lembaran. Tetapi kalau sudah dijilid, sudah dibundel menjadi satu, itu menjadi mushaf. Seperti itu. Nah, kemudian isi suhuf itu masih terdiri atas susunan ayat dalam surah. Jadi belum dibundel. Tapi kalau mushaf itu sudah dijadikan satu menjadi Al-Quran. Kemudian ada pentingnya beriman kepada kitabullah. Yang keenam, mengimani Al-Quran. Al-Quran itu apa? Nah, pengertian Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Ada 3 tujuan pokok diturunkan Al-Quran menurut sejarahnya. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak. Kemudian ada kedudukan Al-Quran. Yang pertama, wahyu Allah. Yang kedua, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pedoman hidup. Yang keempat, korektor kitab sebelumnya. Kemudian ada isi dan kandungan Al-Quran. Isi dan kandungan Al-Quran ada 8 cakupannya. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat muamalah, yang kelima syariah, yang keenam tarikh atau kisah, yang ketujuh tadzkir atau peringatan, yang kedelapan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan juga peradaban.
Ada 3 bukti kebenaran Al-Quran. Yang pertama, keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran, pemberitaan waibnya, isyarat ilmiahnya. Nah, sudah selesai materi pembelajaran yang kita bahas. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan. Nah, selalu jaga kesehatan, selalu semangat, dan terus belajar walaupun hanya di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.